muni itu bicara, kasih itu ninggali. Cocok. Ya. Jadi sebagian yang belakang itu sering demonstrasi sama saya. Ya, saya kenal baik sama retail. Ya. Yang sekali lagi Pak Wamen, terima kasih Pak Agung yang Sohibul Bait, terima kasih ya. Pak Bibit ya. Karena Pak Bibit belum diketemukan, nanti mungkin Bu Ana yang akan menemukan, yaitu ketemunya tembakau dan cengkeh. Itu belum ada farmakologinya yang dikawinkan. Yang dilarang oleh broker itu adalah tembakau ya. Tapi cengkehnya belum Pak. Saya terus terang kerjasama dengan Fakultas Farmasi, tapi belum selesai, saya berhenti dari belum selesai, belum ada hasilnya. Karena cengkeh itu ada analgesiknya ada, tapi juga ada antibiotiknya ada. Sekarang kalau dengan tembakau ketemu cengkeh, maka nanti Pak Masuki dari BRIN yang akan meneruskan. Apakah betul memang tembakau dan cengkeh itu menimbulkan hal yang justru sebaliknya? Apakah ikut kampanye Bloomberg yang seperti itu? Ya. Ini yang sekarang lagi jadi diskusi penting, karena SKT, sigaret kretek tangan di Bojonegoro itu 80% pendapatan rumah tangga itu dari istrinya yang melinting, tidak tetap. Nah ini yang sebetulnya jadi, sehingga kami kemudian ngadep Bu Sri Mulyani, apakah mau dinaikkan 12,5 seperti rokok yang lain, apakah hanya, bahkan tahun 2020 itu nol kenaikannya. Jadi sebetulnya permasalahan tentang tenaga kerja yang disinggung oleh Pak C tadi ya, Pere Pur dan Minyak Pur ini problemnya sangat miskin dan mendekati miskin. Mendekati miskin itu tarif listrik naik langsung miskin. Minyak Pur. Pak Bibit jadi perkara rokok di Swiss saya kira belum selesai penelitian Pak. Pak Zainuddin, Pak Mahlil yang sebetulnya dia farmasi, pengen diskusi saya. Tapi saya datang tadi langsung ngajak rokok dia. Saya tidak berani. Saya bukan perokok, tapi kalau ada teman rokok ikut. Ya, itu karena itu rokok itu sosial social smoker itu tidak tiap hari merokok. Tapi kalau ke tempatnya kiainya itu merokok semua. Ada tulisannya no smoking, dibaca NO smoking. Wah, itu merokok semua. Ya itu jadi bukan kesalahannya tamu, tapi karena ngapain di tempatnya kiai ditulis no smoking. Jadi baca NO smoking lah, apalagi NO baru ini kan. Yang juga saya Pak Mas Tanto, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin mencoba judulkan alat kesehatan sangat tinggi. Ya. 90% bahan baku obat impor, 90%. Jadi ini memang saya katakan cita-cita, tapi lebih tepatnya provokasi. Ya. Dan 88% alat kesehatan diimpor. Ini BPS tahun 2021, karena untuk 2022 yang harus disampaikan tahun 2023 belum disampaikan tentang data ini. Ini yang ini. Jadi 90% impor bahan obat, 88% alkes kemudian masih impor. Kalaupun ada itu buatan Gresik, kita dikasih merek luar negeri, itu bagian yang
sering di pasar-pasar seperti itu. Jadi ini yang kedua, saat puncak pandemi COVID-19 pertengahan tahun 2021, stok obat dan alat kesehatan penunjang lainnya habis, bahkan oksigen ngantri. Ya, ini yang kemudian yang ketiga adalah sudah dibuatkan kepres seperti Bu Ana tadi. Sudah kepres katanya Pak Agung, ya kepres dibaca saja. Komitmen untuk mandirinya belum nampak. Ini pembicaraan itu pernyataan-pernyataan pimpinan buruh seperti itu. Harus seperti itu Pak Agung. Sudah disiapkan pun kurang. Itu. Perlukan itu $2,5 miliar. Yang 2 miliar 33,2 juta dari Cina. Jadi ini Cina, ya, ini dari Amerika Serikat, dan sebagian besar dari Cina. Lanjut, mengapa ini kami sampaikan? Karena kalau itu mandiri atau daulat tadi, kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kemandirian kita di dalam kesehatan. Karena dua hal yang menjadi pelayanan dasar manusia, satu itu kesehatan. Kesehatan ini pelayanan dasar. Jadi dari seluruh, kalau di situ di lapangan usaha, itu ada 17 lapangan usaha. Khusus untuk kegiatan untuk produksi farmasi dan alat kesehatan, itu satu produksi sendiri di poin itu kontribusinya terhadap 100% hanya 1,99, hanya 2%. Malah ada market 270 juta yang tentang alat kesehatan, obat. Itu ternyata di tempat kita ini memerlukan 95 triliun untuk kebutuhan alat kesehatan dan impor terhadap obat-obatan. Impor pun masih kurang, sehingga sekali untuk memenuhi itu harus ada industri, ada manufacturing. Nah, artinya seperti apa ini Pak? Harus ada peran swasta atau bagaimana pemerintah dalam itu kan juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru dalam itu betul. Pak. Pertama adalah tentang risetnya, ya, riset dan developmentnya, BRIN. Seperti apa kira-kira kita mendesain tentang industri, tentang obat-obatan dan alat kesehatan. Setelah di roadmap-nya dibuat, jalan untuk menuju itu dibuat, ya sekarang moneternya harus memberikan support terhadap suku bunga lebih rendah. Harus ada insentif terhadap moneter. Jadi jangan bunganya sama dengan orang pinjam umumnya, karena ini kepentingan nasional yang kurang lebih akan menumbuhkan bagian dari PDB itu kalau jadi industri itu 5-7% dari tadinya hanya 1,9. Ya, peluang luar biasa. Ketip pasar tertutupnya itu 270 juta. Sampai saat ini bagaimana Pak De? Potensi atau peluang itu bagaimana Pak De? Ya, peluangnya ada, tapi gerakan untuk itu gerakan yang harus didorong lewat regulasi. Sudah ada perpresnya, sudah ada, tapi langkahnya kan mesti riset, pembiayaan, pasar sudah jelas. Pemerintah pun siap untuk dalam saat ini. Pembiayaan ini yang belum tahu. Kalau saya fleksibel, marketnya jelas kok, 270. Kalau mau lending kredit jelas marketnya. Selama ini tantangannya apa sih sebenarnya? Ya, pertama kita impor bahan baku. Harus ada substitusi pengganti bahan baku yang diimpor. Itu harus dilakukan riset dan development. Cari brand yang harus kemudian bekerja keras. Sudah dijadikan satu. Ya, brand harus bekerja keras untuk itu. Nah, saat ini untuk BRIN itu sendiri apakah sudah melakukan langkah itu Pak De atau karena terkendala atau tidak? Ya menurut saya niat ada, karena ini peluang bagus.
SDM-nya juga lumayan bagus, tapi pembiayaan hanya 0,2%. Kalau pengen bagus harus sekitar 2% dari PDB, itu pun lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Singapura yang kemudian penduduknya sedikit, dari PDB-nya besar, dia 1,9. Jadi itu ya. Jadi kan artinya penelitian, SDM, Research and Development, BRAIN, pembiayaan, dan yang paling besar di garis bawah adalah very strong political will. Harus pemerintah kemudian mendorong penuh gerakan pembiayaan, menggerakkan ahlinya, digerakkan. Tapi dari BRI-nya sampai sekarang belum ada itu ya Pak? Ya nanti tanya ke Pak Wahyu. Tapi lihat anggarannya ya 0,19 Karena kata sebetulnya. 2 tadi dibulatkan. itu yang menjadi Pasar tertutupnya sudah menganga itu sudah. itu pasti membuka lapangan pekerjaan yang luar Banyak, biasa ya. apalagi herbal, lapangan pekerjaan. Saya kira sama Nano juga sama tulis yang menarik aja, ya, menarik agar pasal ada penelitian bahan baku pengganti belum dilakukan secara. Di kita banyak bahan baku, tapi belum diteliti sih cocok misalkan misalkan